والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه لا warzuqna ijtinabah. Amin. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya saya minta izin kepada para asatizah untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya kepada sahabat-sahabat sekalian. Tadi pagi kita sholat subuh berjamaah ya. Dan alhamdulillah imam tidak membaca surah yang dijangkakan oleh Ustazah Farah ya. Imam tidak membaca surah Sajdah, imam pula tidak membaca surah Al-Insan. Tapi imam membaca surah Ali Imran dan imam membaca surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ya. Dalam surah Ali Imran itu imam membaca ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedangkan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72 imam membaca inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Bacaannya sedap, bacaannya merdu, bacaannya menusuk jantung hati kita. Jadi sebelum saya kembali nanti kepada tadabbur juz amma sedikit sebanyak yang saya mampu, saya ambil dua bagian daripada imam baca tadi. Pada ayat yang ke-102 surah Al-Imran itu, sahabat-sahabat sekalian, kita diminta oleh Allah, dipanggil oleh Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah itu bukan mati pada hari Jumat, bukan mati ketika haji dan umrah, bukan mati ketika kita sujud, bukan mati ketika kita sedang baca Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mati di atas katilnya, di atas pangkuan Aisyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mati di atas firasnya. Ya. Jadi husnul khatimah itu bermakna kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita berpasrah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun kita sedang pergi pasar, walaupun kita sedang di jalan eksiden, walaupun kita sedang di atas katil tempat tidur kita. Jadi itu mati husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu ditandai tiga. Sesuatu yang paling pertama kehilangan kita adalah musola kita. Sesuatu yang pertama kali kehilangan kita adalah mushaf kita, Al-Quran kita. Itu husnul khatimah. Di mana Quran akan merindui kita dan dia rasa kehilangan kita karena tidak ada makhluk yang menyentuhnya. Musola merindukan kita ketika tidak ada dai yang menyungkurkan wajahnya di atas tempat sujud itu. Jadi kita mungkin bertanya, sesuatu apakah yang paling rasa kehilangan diri kita? Itulah musola kita, itulah mushaf kita,
Itu namanya husnul khatimah. Kalau kita pegang handphone, kita mati pun handphone tidak merindukan kita. Handphone tidak kehilangan kita. Shopping mall pun tidak kehilangan kita. Kereta pun tak kehilangan kita. Tapi musola kita kehilangan kita. Mushaf kita kehilangan kita. Itu ciri husnul khatimah. Dan tidak ada satu makhluk pun yang merasa tersakiti ketika kita hidup bersama mereka. Kemudian dalam surah Al-Ahzab, inilah yang sangat berat untuk kita hadapi, bahwa hidup itu bersifat menanggung amanah. Amanah itu adalah menyembah Allah dengan penuh pengorbanan, dengan penuh pilihan, dengan penuh kecintaan. Maka amanah ini Allah tak bagi kepada gunung, kepada langit, kepada bumi. Karena gunung, langit dan bumi itu sedia taat kepada Allah secara aturan, secara rububiyah. Sedangkan kita ini kena bersedia taat kepada Allah secara uluhiyah, itu secara penyembahan. Maka ketika Allah bagi kepada gunung ganang, kepada langit, kepada bumi, amanah penyembahan atas dasar pilihan, mereka semua enggan menerima. Karena mereka tidak ada potensi untuk memikulnya. Mereka tidak ada akal. Mereka tidak ada nafsu. Mereka tidak ada hawa. Mereka tidak ada fitrah. Mereka tidak ada syahwat. Mereka tidak ada was-was. Jadi siapa yang memilih untuk mengambil amanah itu? Wahamalahal insan, manusia yang memilihnya. Tetapi Allah ingatkan tentang manusia ini, tentang kita ini. Innahu zaluman jahula. Bahwa kita ini suka sangat berbuat zalim. Disebabkan karena apa? Kita jahula. Kita ini tak tahu. Kita ini bodoh. Makanya kita dibagi potensi Allah untuk berilmu agar pandai. Bila sudah pandai, kita tidak jahil. Bila tidak jahil, kita tidak akan zalim. Jadi gunung ganang, langit, bumi, tidak ada beban mereka. Sampai Allah mengilustrasikan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya, lau itu sekiranya, benda itu tak berlaku. Tapi diandaikan sekiranya Quran itu diturunkan Allah ke gunung, lalu gunung itu dibagi akal oleh Allah, maka gunung akan bertadabbur. Dan bila bertadabbur, gunung itu akan khusyuk dengan ditandai apa? Runtuhnya batu-batu yang keras itu. Maka untuk melembutkan hati kita yang diilustrasikan Allah dalam surah Al-Baqarah lebih keras dari batu-batu, hanya Quran yang boleh melenturkannya. Hanya Quran yang boleh melembutkannya. Maka kita jangan berhenti untuk mentadabbur Al-Quran sampai akhir hayat kita, sehingga Quran kehilangan kita, sehingga Quran merindukan kita. Oke, jadi topik perbincangan kita kali ini dalam tadabbur Al-Quran juz amma adalah kita teruskan pada surah Al-Alaq. Nanti insyaallah Ustaz Ahmad mungkin sebagai mutawif kita sekaligus sebagai guide kita ketika kita berziarah ke tempat-tempat bersejarah, maka saya bukakan tadabbur dulu surah Al-Alaq supaya nanti kalau ada peluang kesempatan setakat untuk melihat tempat turunnya wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hira,
kita boleh jasadkan surah Al-Alaq ini ke tempat tersebut. Kita merenung, kita memikir, kita menghayati, kita menghadirkan kekhusyuan hati. Kita jadikan mata kita, lisan kita, segenap anggota tubuh badan kita dipandu oleh hati kita yang khusyuk selepas kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Ya, puan-puan ya semuanya ya. Jadi surah Al-Alaq, surah yang ke-96, dia dihimpit oleh dua surah, yaitu surah At-Tin, surah yang ke-95, dan surah Al-Qadr, surah yang ke-97. Ya, nanti mungkin 2 hari ini sudah cukup lah ya. Leader dah tunjukkan tempat-tempatnya. Nanti untuk zikir pagi sendiri dah boleh buat hari yang ketiga, keempat, kelima ya. Untuk baca tadabbur pun sudah ada buku yang disediakan. Tinggal baca bersama keluarganya masing-masing. Ya, ambil peluang pahala haji dan umrah melalui waktu pagi. Waktu pagi itu kata seorang syekh, waktu semanis madu, sangat nikmat untuk tidur. Sangat nikmat untuk tidur. Tidak ada waktu yang paling nikmat untuk tidur kecuali waktu subuh. Karena itu barang siapa yang boleh bermujahadah di waktu subuh, ya, sebelum subuhnya dah bangun, subuhnya berjamaah, disusuli majelis zikir, tadabbur Al-Quran, disertakan dengan solat duha awal waktu, isyraq, pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Jadi buat sendiri nanti insyaAllah. Ini guideline kita lah hari ini, insyaAllah. Seterusnya boleh buat ya, puan-puan semuanya insyaAllah. Okay. Surah Al-Alaq itu surah pertama yang Rasulullah mendapatkannya selepas Rasulullah gelisah dengan kehidupan masyarakat. Yang saya heran itu puan-puan, yang saya heran, sepanjang saya naik train dari Madinah sampai ke Mekah, kawasan-kawasan yang ialah gersang, berbukit, berpasir, yang patutnya menghasilkan insan-insan yang keras, yang garang. Tapi bagaimana Rasulullah yang hidup di Mekah boleh lembut itu, selembut itu hatinya, sebaik itu perilakunya, sepertilah pokok kurma ya. Sekeras itu dia duduk, dia tumbuh, selembut itu buah yang dia keluarkan, sehijau itu daun yang dia tunjukkan. Jadi saya melihat kita orang Indonesia, kita orang Melayu dengan tabiat, by culture yang sangat satu natural, hijau semua, lalu kita keras, itu kadang-kadang tak masuk akal kan. Jadi kalau ada orang kata macam ini, ialah itu Nabi, kita ini siapa? Nabi dah contohkan di situ, di bumi yang keras tapi boleh halus. Kita yang di bumi yang halus, takkan kita nak keras? Tentu kita lebih mudah untuk bersikap halus. Kita tengok bagaimana orang Arab ketika sholat, gaya keras semuanya. Tapi kita tengok diri kita ketika sholat, gaya lembut semuanya. Ucapan kita macam mana? Lembut. Ucapan perempuan Arab macam mana? Keras. Tetapi mereka boleh berlembut ketika Quran turun. Takkan kita yang dibagi Quran pun tak boleh lembut ketika Quran turun? Itu yang saya fikirkan ketika kita naik train sambil kita baca talbiyah ketika sudah ambil mikot. Surah Al-Alaq itu surah pertama kali turun, namun tak diletakkan di awal mushaf Al-Quran. Ya, karena Allah hendak membuka Al-Quran itu dengan kunci yang utama, yaitu Al-Fatihah, yang mengandungi seluruh maksud Al-Quran di situ. Okay. Surah Al-Alaq itu, puan-puan, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, dia mengajarkan tentang makna manusia.
Dan kita semua ini manusia. Dalam surah Al-Alaq itu 5 ayat pertama turun, itu bincang tentang manusia, tentang penciptaannya, tentang potensi keilmuannya. Baru diingatkan pada ayat yang ke-6, ke-7 tentang watak asal manusia. Dalam surah Al-Alaq ini disebut 3 kali kalimat insan. Pertama, khalaqal insana min 'alaq. Kedua, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketiga, kalla innal insana la yatgha. Tahu makna 3 insan di sini? Insan yang pertama, Allah kata bahwa insan itu adalah diciptakan oleh Allah dari tiada menuju ada, by proses. Dari tiada menuju ada itu simbolik bahwa dari ada menuju ada lagi itu lebih mudah. Maksudnya kita diciptakan Allah dari tiada menuju ada, itu mudah bagi Allah. Apatah lagi Allah bangkitkan kita dari yang sudah ada berupa tulang sulbi kita, tulang ajbun gadab itu ya, tulang ekor kita macam benih tabur, itu lagi mudah untuk bangkitkan kita. Kun fayakun, Allah buat jadi. Bermakna kita akan kembali kepada Allah. Itu satu pelajaran. Kita akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, allamal insana ma lam ya'lam. Tidak ada manusia yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan pandai. Tidak ada. Semua dalam keadaan la ya'lamun, tak tahu. Lalu Allah mengajarkan kita. Allah siapa? Allah Al-Akram. Allah yang memuliakan kita. Kita dimuliakan Allah dengan cara diajarkan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk mengenal Allah, untuk beriman kepada Allah. Seandainya kita tidak ada ilmu, kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Kembali Imam baca tadi, zalum, kita akan salim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang Quran sepatutnya dibaca, hanya gadget saja yang dinikmati. Zalum. Yang patutnya kening kita untuk tunduk ke lantai menyembah Allah, kita angkat untuk berbangga dan bersombong. Zalum. Yang patutnya tangan itu memberi, jadi ditarik. Wa ata qalilan wa akda. Nah, bagi ia pun tak iya. Masuk isyraq. Masuk isyraq. Okay. Dan yang kedua, yang ketiga, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu diperingatkan oleh Allah suka melampau. Suka melampau. Kalau ilmu tak ada, suka melampau. Karena mungkin hidupnya serba kecukupan. Hidupnya kaya, tak pandang orang. Maka bersyukur kalau Allah jadikan kita bukan orang-orang yang banyak harta, tetapi qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Tidak komplain dengan hotel yang kita ada, tidak komplain dengan makanan yang kita makan, tidak komplain dengan segala-segalanya. Karena itu, apabila kita sudah tahu bahwa kita ini manusia dicipta oleh Allah, akan kembali kepada Allah, marilah kita berilmu. Halanglah nafsu kita untuk melakukan kejahatan dengan ilmu kita. Mari kita wasjud waqtarib. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Wasjud, dengan bersujud, yaitu salat. Waqtarib, dalam salat itu kita kena mendekatkan diri betul-betul kepada Allah. Berdoalah,
mintalah kepada Allah apa yang kita inginkan. Dan tidak ada kita solat tanpa bacaan Al-Quran. Maka Allah turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Siapa yang baca Quran, hidupnya pasti akan mulia. Maka ulama salaf hanya dua yang diperhatikan, Quran dan solat. Dekat solatlah dia menempatkan Al-Quran. Maka ketika orang ulama salaf meninggal, yang merindui mereka cuma dua, tempat solatnya dan mushafnya. Karena itu juga Allah ingatkan kita untuk belajar Al-Quran itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita didesain oleh Allah dengan apa? Ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, yaitu ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Maka zikir pagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Bila kita gunakan potensi ahsani taqwim itu, insya Allah kita akan berada pada a'la illiyin, bukan asfala safilin. Asfala safilin itu tempat yang paling rendah. Kalau a'la illiyin, tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi adalah milik orang-orang beriman dan beramal saleh. Beriman karena apa? Mereka gunakan ahsani taqwim. Untuk apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk melakukan qiraah, pembacaan. Dan saya bagi tahu, pembacaan itu bukan hanya dengan mata melihat simbol-simbol tulisan, bukan dengan mata melihat buku tulisan, tetapi dengan pendengaran juga aktif membaca. Karena Rasulullah adalah Rasul yang ummi, tak boleh baca. Tapi bagaimana dia disuruh ikra? Maknanya Nabi membaca itu dengan pendengarannya. Maka tidak ada bagi kita alasan, sudah tua lah ustazah, tak boleh nak baca. Darabun lah ustazah mata ini, tak boleh nak baca. Dengarkan majlis ilmu. Ini laluan pertama kita. Dengarkan. Walaupun mata sudah buta sekalipun, sudah rabun sekalipun, iqra, baca. Yang dibaca pertama apa? Segala sesuatu yang menghantar kita kenal Tuhan kita. Karena kita akan kembali pada Tuhan kita. Bila kita sudah beriman kepada Allah, beramal saleh, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Lahum ajrun ghairu mamnun. Nampak di sini kaitan surah Al-Alaq, pertengahan antara surah At-Tin dengan surah Al-Qadar. Nampak ya? Ada ahsani taqwim, gunakan untuk ikra. Bila sudah ikra itu, suruh mendekat pada Allah dengan cara sujud, yaitu solat. Bila solat, bacaan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oke, insyaallah itu saja yang boleh ustazah kongsikan. Semoga mencentik kita sedikit sebanyak untuk lebih mendekat pada Al-Quran. Masih ada waktu untuk solat isyraq. Kita boleh solat isyraq, salat di awal waktu duha, belum nampak lagi rasa hangatnya, itu masih masuk kategori insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair kepada Ustazah Solehah. So alhamdulillah, kejap lagi kita akan solat. Lepas tu breakfast, makan dulu. So, insyaAllah kita jumpa pukul berapa? 8:30 Ustaz Ahmad. Lepas